nama saya Devi Erianti. Hari ini saya akan menjadi moderator pada sesi yang pertama. Dan pada sesi yang pertama ini, kita memiliki dua orang narasumber. Dua orang narasumber tersebut ini sudah tidak diragukan lagi ya, karena saya juga udah sering mendengar nama-nama mereka nih. Yang pertama narasumber kita ini ada Ibu Dr. Uus Putria SSY MESY, atau rekan-rekan semua bisa memanggilnya Bu Putri ya. Alamat asal beliau itu dari Majalengka dan sekarang tinggalnya di Cibaduyut, Bandung. Pendidikan terakhir beliau ini adalah S3 UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Dan bagi teman-teman semuanya nanti mungkin yang membutuhkan informasi lebih lanjut atau misalkan ingin bekerja sama dengan Ibu Putri, bisa menghubungi beliau di nomor HP-nya yaitu 0857 22 859776 atau melalui emailnya putriagni pakai H ya @sai/stripsiliwangi.ac.id. Oke. Bu Putri ini merupakan lulusan dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung ya, S3. Jadi beliau ini juga selain seorang pengajar, beliau juga sudah menulis buku, yaitu yang pertama ada Kamus Akuntansi dan yang kedua ada buku Praktikum Akuntansi. Selain itu beliau juga aktif di berbagai organisasi. Yang pertama ada FORDEBI, Forum Dosen Ekonomi dan Bisnis, lalu DPW PUI Jawa Barat, Koperasi Syariah Intisabi, lalu APESI atau Asosiasi Pengajar dan Peneliti Hukum Ekonomi Islam Indonesia. Lalu juga ada Wanita PUI Jawa Barat dan juga ADPETIKISINDO atau Asosiasi Dosen PTKIS Indonesia. Dan juga beliau juga aktif di organisasi MUI Jawa Barat. Wah, ini beliau ini memang sangat aktif sekali ya. Dari kuliah sepertinya memang sudah banyak organisasi yang diikuti oleh beliau. Nah, hari ini beliau akan memberikan materi mengenai literasi keuangan guru. Nah, sebagaimana yang kita tahu, mungkin ada beberapa orang dari kita yang sebagai seorang guru, sebagai seorang pengajar itu masih kekurangan informasi atau kekurangan edukasi mengenai literasi keuangan. Nah, hari ini silakan teman-teman atau rekan-rekan semuanya kita simak bersama materi dari Ibu Putri ini mengenai literasi keuangan guru yang insya Allah ke depannya akan membantu diri kita pribadi ya ini, terutama dalam bagaimana sih mengelola keuangan, bagaimana sih memanage keuangan yang kita dapatkan sebagai seorang guru seperti itu. Oke, saya mungkin akan menyapa dulu Teh Putrinya. Halo, selamat pagi Teh Putri. Selamat pagi Bu Devi. Iya, saya panggil Teteh aja nggak apa-apa ya. Karena ini seperti yang bisa dilihat oleh rekan-rekan semuanya, memang Bu Putri ini walaupun beliau sudah doktor, tapi usianya memang masih muda ya. Aduh, alhamdulillah Bu Devi. Iya, saya panggil Teteh aja nggak apa-apa ya. Oh iya Teh Devi ya. Oke, mungkin saya serahkan kepada Teh Putri untuk materi hari ini dan waktu kita kurang lebih 45 menit Teh Putri, seperti itu. Baik, Terima siap. kasih. Iya, terima kasih Bu Devi atas kesempatannya. Saya akan sapa dulu ya untuk peserta webinar ini. Selamat pagi Bapak Ibu peserta webinar. Salam sejahtera untuk kita semua. Kenapa awalnya saya menyapa dengan salam sejahtera? Karena literasi keuangan ini pasti tujuannya adalah untuk kesejahteraan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Ghayatuna wal ikhlasu mabda'una wal islahu sabiluna wal muhabbatu syiaruna This meeting is being recorded. Wal yakin wa talabirdawahi fil amali baina ibadihi bitawakkuli alaih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Syamsu Yusuf LM MPD sebagai Ketua STAI Siliwangi Bandung. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Haji Oyo Sunaryo Mukhlas MSI sebagai Wakil Ketua 1 STAI Siliwangi Bandung. Yang saya hormati Reprefedu dan tim
Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu peserta webinar Pendidikan Nasional STAI Siliwangi Bandung. Baik, pada kesempatan kali ini sesuai dengan judulnya ya, saya akan share screen terlebih dahulu. Iya, terlihat ya Bapak Ibu ya? Jelas ya? Baik, untuk kesempatan kali ini yang akan kita bahas, saya akan berbagi sedikit tentang literasi keuangan guru. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke materinya, saya akan awali dulu dengan satu pertanyaan, ya. Saya akan bertanya, apakah ada dari Bapak dan Ibu yang sudah punya rencana keuangan dalam jangka waktu dekat atau jangka waktu panjang? Dalam jangka waktu dekat ini bisa kita hitung setahun ya. Kalau untuk jangka panjang bisa 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Baik, silakan Bapak Ibu, ada yang sudah punya rencana keuangan ke depan? Ada. Siapa ini? Ibu siapa? Coba. Bisa di-share, Bu? Perencanaan keuangannya Ibu dalam jangka waktu pendek atau jangka waktu panjang? Halo, Ibu tadi siapa namanya, Bu? Atau dari Bapak? Dari Bapak-Bapaknya ada nggak Pak yang sudah merencanakan keuangan? Tentunya rencana keuangan ini adalah tujuannya untuk tercapainya finansial ya. Apakah sudah ada? Nah, kalau jika belum atau sudah ada, alhamdulillah. Nah, jika ada yang belum, maka hari ini saatnya Bapak dan Ibu memulai untuk merencanakan keuangan ke depan ya. Biar nanti Bapak dan Ibu mencapai kesejahteraan. Baik. Kita lanjutkan. Nah, Bapak Ibu, Indonesia itu termasuk negara yang konsumtif di dunia ya, keempat setelah India, Pakistan, Filipina. Itu diambil dari kuartal pertama tahun 2020 pada indeks kepercayaan Indonesia. Ya, jadi Indonesia ini masih menjadi pasar yang ramai dan laris untuk dunia ya, untuk memasarkan produknya. Jadi tidak heran jika masyarakat Indonesia itu masih bersifat konsumtif ya. Nah, ini artinya apa? Jadi rakyat Indonesia atau masyarakat Indonesia masih lebih banyak memilih menggunakan uang itu untuk hal-hal yang bersifat konsumtif ya. Kemudian rendahnya kemampuan pengelolaan keuangan masyarakat terlihat dari rendahnya menabung, investasi, dan tingginya tingkat konsumsi masyarakat. Nah, di kita ya di Indonesia untuk investasi ini masih masih sangat jarang orang melakukan itu karena banyak ketakutan-ketakutan atau malah literasi keuangannya yang belum sampai ya. Kemudian semakin tinggi konsumsi masyarakat tuh semakin tumbuh perekonomian ya, sudah barang tentu. Nah, itu juga yang diharapkan bahwa ekonomi negara itu meningkat. Nah, tapi jika tanpa dibarengi dengan literasi keuangan yang memadai, justru ini menjadi kendala untuk kesejahteraan kita. Karena cash flow kita tidak terarah ya, sehingga tujuan-tujuan finansial pun tidak jelas gitu ya. Kemudian saya mendapatkan salah satu penelitian ya yang diteliti oleh Ibu Nur Aliyah Rahma ini ya dengan judulnya yaitu Literasi Finansial dan Perilaku Konsumtif Guru. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa gaya hidup guru sekarang itu banyak yang senang mengejar penampilan daripada meningkatkan kompetensi guru sebagai guru, terutama guru perempuan ini ya. Nah, guru perempuan itu kan biasanya fashionable ya Bu ya, segala sesuatu harus matching. Misalkan
jilbab harus matching dengan baju atau dengan bawahannya, atau jam tangan harus matching dengan tas misalnya, atau sepatu gitu kan. Nah ini dalam penelitiannya Ibu Nur ini dikatakan sebagai berikut. Ini berdasarkan penelitian ya Bu ya. Nah, kemudian selanjutnya kita bisa melihat ciri-ciri ya atau karakteristik yang bersifat konsumtif itu seperti apa ya. Nah, jadi indikator-indikator konsumtif itu yang pertama membeli produk karena adanya penawaran hadiah ya. Nah, misalkan membeli laptop dengan ada hadiah handphone misalkan, atau ada produk baju hadiahnya jilbabnya. Nah, karena sebelumnya tidak niat membeli, tapi karena ada hadiahnya, nah jadi kita mengeluarkan uang ya atau jadi membeli karena ada embel-embel hadiah itu. Yang kedua yaitu membeli produk karena kemasan produk terlihat lebih menarik. Sedang jalan tiba-tiba di salah satu outlet misalkan atau salah satu toko ada tas yang menarik, yang unik gitu ya, yang belum pernah dilihat. Nah, itu dibeli. Yang tadinya tidak berniat untuk membeli, walaupun tidak butuh, tapi karena unik, nah ini dibeli. Itu ciri-ciri konsumtif ya. Yang seterusnya yaitu alasan gengsi dan penampilan ya atas pertimbangan harga yang dinilai murah atau terjangkau. Nah, jadi karena misalkan dinilai harga sekian itu mampu untuk membeli gitu ya, karena gengsi dengan teman-teman gitu ya, gengsi dengan kelompok kita bergaul di situ, maka membelinya gitu ya. Biasanya kan kalau membeli masa kamu nggak bisa membeli tas ini misalkan, kamu kan orang berdarah biru misalkan begitu ya. Nah karena gengsi. Yang seterusnya yaitu munculnya penilaian membeli produk karena hanya menjaga simbol status sosial. Misalkan karena hanya anak pejabat gitu ya, jadi semua dibeli gitu ya, karena dia merasa bahwa saya ini anak pejabat yang bisa membeli apapun seperti itu. Kemudian munculnya penilaian bahwa membeli produk dengan harga mahal akan meningkatkan rasa percaya diri. Nah, coba Bapak Ibu memakai sepatu misalkan ya. Memakai sepatu dengan harga 2 juta dengan yang 5 juta, pede yang mana ya kan? Kemudian ketika memakai tas atau memakai kerudung misalkan dengan harga di bawah 5 dan di atas 5 itu akan terasa bedanya gitu ya. Saya juga merasakan itu. Kemudian membeli produk karena unsur konformitasi terhadap model iklan. Nah, ini yang disampaikan oleh pemateri pada hari pertama yaitu oleh Pak Aam ya, bahwa McD itu sekarang ada McD BTS ya. Nah, karena ada BTS-nya ya, jadi membeli gitu ya. Jadi penasaran. Padahal yang saya lihat menunya sama aja gitu ya. Kentang goreng gitu kan, ada juga chicken nugget, terus minumnya Coca-Cola begitu ya, sangat biasa gitu. Tapi karena ada BTS-nya ya, nah itu menjadi menarik gitu, jadi penasaran. Nah kemudian mencoba lebih dari 2 produk sejenis dengan merek yang berbeda. Nah karena sudah punya tas 1, nambah lagi 2, kemudian nambah lagi 3 begitu ya. Karena sudah puas atau kekurangan, misalkan kalau perempuan itu tas merah dengan sepatu merah misalkan ya, atau kerudung kuning dengan baju kuning. Nanti kalau baju yang lain lagi, kerudungnya atau jilbabnya yang lain lagi ya seperti itu. Kita lanjutkan. Nah ini adalah keputusan-keputusan yang kurang baik ya bagi orang yang tidak terrealisasi atau tidak terliterasi
keuangan, ya. Nah, yang pertama itu hidupnya mengalir. Bapak Ibu harus diketahui bahwa sifat air mengalir itu dari hulu ke hilir, ya, dari atas ke bawah. Jadi kalau keuangan kita tidak terliterasi, maka posisinya yang tadinya di atas itu akan menurun gitu ya. Beda dengan air yang menggenang, ya, itu kan datar-datar saja. Nah, namun kita harus air itu mengalirnya ke atas dengan cara apa? Dengan cara kita memahami literasi keuangan gitu ya. Nah, yang kedua kebiasaan menunda investasi. Jadi banyak alasan ya, nanti lagi misalkan atau nanti dululah pikir-pikir dulu gitu ya. Karena tidak tahu investasi itu tujuannya untuk apa, fungsinya untuk apa gitu ya. Dan banyak ketakutan-ketakutan yang lainnya. Nah, kemudian mengandalkan satu sumber income, ya. Jadi, seorang guru Bapak Ibu, jangan hanya jadi guru saja, ya. Lebih bagus misalkan menjadi seorang, entrepreneurship gitu ya, atau, pekerjaan yang lainnya lah boleh gitu ya. Apalagi misalkan gurunya yang masih guru honorer nih, jadi, jangan mengandalkan satu, pemasukan saja gitu ya. Selanjutnya yaitu sulit mengendalikan keinginan. Nah, ini memang, sifat manusia ya. Kalau sudah punya satu ingin dua, sudah punya dua pengen tiga, kalau sudah punya tiga pengen empat, begitu kan. Nah, tapi dengan adanya literasi keuangan kita bisa mengerem itu ya. Ketika, pengeluaran kita, banyak, eee, apa, kemudian yang kita inginkan juga banyak, maka kita harus mendahulukan yang mana, kita harus memprioritaskan yang mana, gitu. Kemudian, setelah jabatan naik mengambil pinjaman-pinjaman. Nah ini ya, ini tidak masalah ketika cash flow Bapak Ibu aman ya, atau tidak, berpengaruh kepada cash flow yang memang, seperti biasanya. Tapi kalau, berpengaruh kepada cash flow, nah ini orang-orang banyaknya seperti itu. Jadi ketika misalkan baru saja, dari honorer mendapat sertifikasi, nah langsung misalkan mengambil pinjaman mobil gitu ya tanpa, melihat keperluannya itu di rumah berapa misalkan ya, kemudian, hal-hal lainnya, pos-pos yang lainnya berapa. Nah kalau tidak aman, ini akan, merugikan Bapak dan Ibu, malah nanti akan terjebak dengan utang yang berutang ya, utang utang ganda seperti itu. Kemudian tidak memahami beda kewajiban dan aset nih. Jadi, Bapak Ibu harus bisa membedakan yang mana kewajiban, yang mana aset. Kemudian menumpuk bayar pajak ya. Nah, karena merasa uangnya banyak, nanti lagi, udah 2 tahun, 3 tahun, tahu-tahunya selain bayar pajak juga bayar denda ya, jadi membengkak seperti itu. Selanjutnya yaitu tidak punya asuransi. Nah ini yang masih, di Indonesia itu kesadarannya itu masih, belum tumbuh ya kesadaran untuk mempunyai asuransi gitu ya. Karena banyak yang mengatakan, asuransi yang paling aman itu mengasuransikan kepada Allah gitu ya. Tapi, kita harus berikhtiar. Ini sampai-sampai gitu ya ketika, tapi berasuransi ini bukan berarti, sangat khawatir akan terjadinya sesuatu. Sampai-sampai kan ada yang, mengasuransikan salah satu dari, anggota badannya ya, tidak seperti itu juga. Nah kemudian berinvestasi menggunakan modal nekat. Nah Bapak dan Ibu, berinvestasi itu bukan menggunakan uang, pinjaman ya, atau memakai uang yang memang, diposkan atau dipakai yang seharusnya dipakai untuk pengeluaran rutin misalkan. Nah, untuk berinvestasi itu, bagusnya ya, harusnya menggunakan, istilahnya uang dingin gitu ya. Menggunakan uang dingin. Jadi jangan sampai karena mau berinvestasi,
uangnya minjem tapi nggak bisa bayar begitu. Kemudian, nah ini untuk para jomblo ya atau yang belum melaksanakan separuh agama, ini menikah tanpa menyiapkan biaya yang akan dikeluarkan. Nah itu sangat tidak baik sekali ya, karena menikah itu butuh biaya. Namun jangan sampai menikah itu dengan hasil hutang misalkan dananya. Nanti setelah menikah bukannya bersenang-senang ya, malah pusing memikirkan bagaimana caranya membayar hutang yang dipakai biaya pernikahan kemarin. Selanjutnya itu berpikir tenang karena masih muda ya. Nah ini, saya mah masih 25 tahun tenang aja. Saya masih 30 tahun tenang aja. Saya masih 30 tahun tenang aja. Tahu-tahu sudah mendekati masa pensiun dan finansial itu belum stabil begitu ya. Nah, ini juga sangat tidak baik. Nah, kemudian meninggalkan pinjaman tanpa perlindungan. Ya, jadi tanpa adanya agunan gitu ya, itu akan merugikan. Nah, apa tujuan dari literasi keuangan ya? Bahwa literasi keuangan itu bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat dan kemajuan ekonomi suatu negara ya. Jadi ini cakupannya suatu negara. Namun dalam suatu negara ini salah satunya adalah pastinya untuk yang berprofesi sebagai guru seperti itu. Nah, kemudian literasi keuangan yang tinggi ya, berarti masyarakat Indonesia bisa dengan bijak dalam menggunakan uang. Nah, ini tujuan literasi keuangan itu supaya bijak dalam menggunakan uang ya. Kemudian tidak terjebak dengan consumerism trap ya. Nah, Bapak Ibu seperti apa consumerism trap ini? Bagi saya diskon itu bukan mengurangi pengeluaran ya, tapi malah menambah pengeluaran. Karena yang tadinya uang kita misalkan kita akan pakai untuk menabung atau berinvestasi, kita malah menggunakannya untuk membeli salah satu barang, padahal barang itu tidak tidak diperlukan misalnya seperti itu. Karena diskon-diskon itu sangat menarik ya Bapak Ibu, warnanya background-nya itu merah. Nah itu memang didesain seperti itu ya, biar tampilannya menarik gitu, biar terlihat oleh orang-orang bahwa ini tuh sedang diskon. Nah kemudian tidak terjebak juga oleh utang ya, apalagi utang yang berutang, utang yang meninggalkan utang. Apalagi berutang kepada bank keliling gitu ya. Bank keliling itu apa? Saya lebih suka menyebutnya bank keliling karena bahasanya lebih halus. Bank keliling itu rentenir ya Bapak Ibu. Nah, kalau kita meminjam ke rentenir itu bunga berbunga ya. Yang tadinya minjamnya 100.000 karena bayar tiap hari seharinya berapa, malah jadi membengkak yang harus kita bayar. Nah, kemudian tidak terjebak juga oleh kebangkrutan dan kemiskinan. Selanjutnya, konsep literasi keuangan ya. Nah, yang pertama kita harus mengetahui terlebih dahulu konsep keuangan itu seperti apa ya. Konsep jual beli itu seperti apa ya, konsep kerjasama itu seperti apa, konsep pinjam meminjam itu seperti apa. Nah, di dalam Islam konsep jual beli itu ada 3 ya, ada murabahah, ada istisna, ada salam. Kemudian untuk konsep kerjasamanya ada mudharabah dan musyarakah. Nah untuk konsep pinjamannya ariyah ya. Nah kemudian setelah kita mengetahui, kita mampu mengkomunikasikan konsep keuangan itu, berarti kita sudah memahami ya. Yang ketiga mampu mengatur keuangan pribadi ya. Nah, Bapak Ibu jangan sampai kita dikendalikan oleh uang, tapi kita yang harus mengendalikan uang itu. Kemampuan membuat keputusan finansial yang tepat. Nah, Bapak Ibu untuk membuat finansial yang tepat ya, tidak bisa asal-asalan gitu ya. Udahlah ini aja. Nah, tapi harus dengan
didukung oleh pemahaman keuangan itu sendiri. Kemudian percaya diri dalam membuat perencanaan masa depan yang efektif. Nah, pastinya harus percaya diri, "Wah ini salah nggak ya?" Gitu kan. Harus percaya diri bahwa, tujuan finansial kita akan tercapai, ya. Wah, kalau saya misalkan 5 tahun kemudian ingin naik haji, bisa nggak ya? Wah, jangan-jangan nggak bisa nih, gitu kan. Jadi jangan ragu seperti ini. Jadi harus optimis ya bahwa tujuan, finansial kita pasti akan tercapai. Nah, untuk menuju situ kan harus ada tahapan-tahapannya yang harus dilalui seperti itu. Kemudian, memenuhi kebutuhan keuangan di masa depan. Nah ini, tujuan akhirnya yaitu untuk memenuhi kebutuhan keuangan di masa depan, ya. Nah ini, kita, lihat, ini cash flow secara umum ya Bapak Ibu ya. Jadi ada cash flow itu untuk pendapatannya yang rendah, ada cash flow untuk berpendapatan menengah, kemudian ada cash flow, untuk yang berpendapatan menengah ke atas. Nah, cash flow itu sendiri tidak terlepas Bapak Ibu dari 4 unsur. Yang pertama ada pemasukan, yang kedua ada pengeluaran, yang ketiga ada aset, dan yang keempat ada kewajiban, ya. Nah, untuk cash flow untuk, yang berpendapatan rendah atau kelas rendah gitu ya, ini pemasukannya hanya dari satu sumber saja, yaitu dari gaji, ya. Dan gaji itu pun habis untuk biaya hidup, gitu ya. Jadi tidak bisa, mempunyai aset ya, nah tapi kadang ya, untuk biaya hidup pun masih kurang, jadi timbullah kewajiban. Apa kewajiban itu? Kewajiban itu adalah utang, ya. Dan, Bapak Ibu perlu diketahui bahwa pemasukan ini adalah uang yang masuk ke saku kita, ya, atau uang yang masuk ke rekening kita, itu namanya pemasukan. Kalau pengeluaran, uang yang keluar dari saku kita atau yang keluar dari rekening kita. Nah, sedangkan aset itu adalah segala sesuatu yang menghasilkan uang. Contohnya seperti apa? Contohnya yaitu seperti, rumah yang disewakan, ya. Nah, itu aset. Kemudian kewajiban. Nah, kewajiban itu adalah, segala sesuatu yang menyebabkan pengeluaran, ya. Misalkan kalau kita ada cicilan berarti, utang cicilan gitu kan ya. Cicilan itu baik kendaraan ataupun rumah misalkan, nah seperti itu. Nah ini untuk cash flow kelas, rendah yang masih berpendapatan rendah. Jadi gajinya itu habis untuk biaya hidup, ya tidak tersisa untuk, yang lainnya. Kemudian, nah ini cash flow untuk kelas menengah ya. Nah, masih sama unsurnya yaitu pemasukan, pengeluaran, aset, dan kewajiban. Namun ini ada bedanya, coba Bapak Ibu perhatikan bahwa di sini memang, pemasukannya itu hanya dari gaji saja ya. Namun, untuk pengeluarannya masih bisa, membiayai, pengeluaran untuk biaya hidup ya, dan masih bisa untuk membayar cicilan ya. Nah, karena ada cicilan kendaraan, maka asetnya pun bertambah, ada kendaraan ya, dan kewajibannya pun ada utang kendaraan ya. Jadi kalau Bapak Ibu, gaji misalkan, dari guru, nah bisa menyicil kendaraan ya atau, menyicil rumah misalkan, namun, untuk biaya hidup masih bisa tercover, nah itu berarti tergolong kepada yang cash flow kelas menengah. Kemudian, nah ini cash flow kelas menengah ke atas ya. Nah ini isinya lebih banyak lagi. Pemasukannya yang pertama dari gaji ya, yang kedua dari pendapatan sewa. Nah pendapatan sewa ini dari mana? Bapak Ibu bisa lihat di situ ada gedung yang disewakan ya. Nah gedung yang disewakan berarti kita punya pendapatan sewa. Nah, kemudian mendapat, dividen saham dan capital gain, ya itu dari mana? Dari investasi saham dan reksadana, ya. Kemudian pengeluarannya, biaya hidupnya tercover, cicilan KPR atau cicilan, yang lainnya juga tercover. Sudah barang tentu ketika ada cicilan pasti adanya, utang gitu ya.
Nah, ini cash flow untuk kelas menengah. Dia punya investasi di sini ya dan punya aset yang banyak yang menghasilkan pundi-pundinya masuk pada rekening pribadi. Nah, Bapak Ibu, kita bisa lihat di sini ada cash flow kelas rendah, cash flow kelas menengah, dan cash flow kelas menengah ke atas. Ya, arahnya di sini mengarah kepada aset cash flow kelas menengah. Kenapa Bapak Ibu? Karena pengeluaran yang dikeluarkan oleh yang berpendapatan masih rendah, yang berpendapatan kelas menengah dan kewajiban kelas menengah itu masuk kepada investasi yang dilakukan oleh orang yang berpenghasilan menengah ke atas, gitu ya. Jadi seperti inilah permainannya. Jadi kenapa kita harus berinvestasi? Karena pengeluaran-pengeluaran kita tuh masuk ke mereka. Jadi yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin gitu ya. Nah, coba apakah dari mulai sekarang Bapak Ibu sudah merasakan bahwa perlunya investasi untuk saat ini ya dan ke depan. Nah, kemudian bagaimana caranya mengelola keuangan bagi seorang guru? Ya. Nah, yang pertama memiliki tujuan finansial ya. Bapak Ibu bahwa untuk memiliki tujuan finansial ini sangat penting dilakukan sejak dini ya. Karena apa? Karena kita harus merencanakan keuangan, kemudian mengelola keuangannya itu sendiri, kemudian mencatat pengeluarannya agar keuangan kita terarah ya. Nah, selain daripada itu juga kita tahu tujuan finansial kita itu apa saja ya. Ketika misalkan tujuan finansial kita tidak terarah, nah maka kemungkinan berlebihan, kemungkinan boros itu akan terjadi. Tahu-taunya misalkan belum akhir bulan gaji kita, uang kita sudah habis lagi. Wah, ini dipakai untuk apa gitu kan. Nah, untuk menghindari itu semua, maka tujuan finansial itu harus dimiliki, harus ditentukan. Nah, sebulan ini misalkan, atau setahun ini, 3 tahun ini, 5 tahun ini, lebih bagus bisa merencanakan tujuan finansial beberapa puluh tahun kemudian. Nah, kemudian mengelola gaji dengan bijak, ya. Nah, memang pendapatan guru kan sangat bervariasi ya. Itu dipengaruhi oleh faktor-faktor misalkan kepangkatan pegawai gitu ya, kompetensi, terus sertifikasi pendidik gitu ya, penilaian kerja dan lain-lain. Nah, memang itu faktor-faktor yang tidak bisa dihindari gitu ya. Namun hal pentingnya itu bagaimana pendapatan berapapun, bagaimana caranya mengelola keuangan dengan bijak ya. Bagaimana caranya mengelola keuangan dengan baik gitu ya. Nah, itu harus dilakukan ya oleh Bapak Ibu supaya itu ya gajinya itu jelas gitu. Dipakai untuk apa gitu ya. Terus pengeluarannya dipakai untuk apa, pemasukannya dari mana saja begitu kan. Nah, kemudian selain daripada itu, nah Bapak Ibu, nah ini ya, harus menabung dan berinvestasi. Nah, harus diingat Bapak Ibu menabung itu bukan di rumah ya, tapi dilakukan di lembaga keuangan ya. Kenapa? Karena kalau di rumah, kalau dulu itu ketika mengelola keuangan pakai amplop ya. Amplop A misalkan untuk biaya pendidikan anak, amplop B untuk belanja, amplop C misalkan untuk liburan misalkan ya. Nah, sekarang di lembaga keuangan syariah. Kenapa? Biar aman. Kalau di rumah itu rentan hilang dan rentan dipakai ketika ada keperluan mendesak seperti itu. Nah, kemudian investasi ya. Bapak Ibu bisa memilih banyak investasi ya, bisa investasi di pasar modal, ada saham dan reksadana gitu kan, bisa investasi di properti, bisa investasi di logam mulia, bisa juga investasi di tanah misalkan. Nah, kemudian menambah penghasilan, nah itu tadi ya, jadi jangan hanya dari satu sumber saja. Kalau guru bisa menambah
penghasilan dengan misalkan menjadi guru privat gitu ya, atau membuka bisnis-bisnis lain. Nah itu seorang guru harus seperti ini ya, keuangannya harus terkelola dengan baik. Nah kemudian, ini Bapak Ibu, untuk menuju finansial yang yang sesuai dengan keinginan kita, maka perlu langkah-langkah yang harus ditempuh ya. Di sini contohnya misalkan finansialnya tujuan finansialnya untuk lulus kuliah, kemudian punya rumah ya, atau menikah, punya kendaraan, liburan. Nah, ini harus jelas gitu ya. Apa yang harus dilakukan? Nah, yang harus dilakukan itu tadi Bapak Ibu harus investasi dari sekarang ya. Jangan nanti sajalah, nanti juga ada rezekinya gitu kan. Rezeki nggak akan kemana, apalagi sudah menikah, rezekinya berlipat ganda ya. Memang betul, tapi kita harus mengelola keuangan kita, harus punya tujuan ya tadi dari awal. Nah, apa tujuan finansial kita? Dan investasi itu Bapak Ibu harus diingat bahwa investasi itu tujuannya adalah untuk mencapai tujuan finansial, bukan untuk memperkaya ya. Nah, untuk melakukan investasi ini tidak lepas dari yang namanya resiko ya. Karena finansial ini berbagai tujuan finansial ini atau investasi ini berbagai macam resiko. Karena kalau high risk berarti high return begitu ya. Nah, kita juga harus menentukan ini kapan waktunya, harus jelas ya. Nah, walaupun keuangan kita merasa sedang baik-baik saja, nah ini juga keuangan butuh financial check up Bapak Ibu. Jadi tidak hanya manusia yang harus check up aja ke dokter. Manusia juga kan kalau misalkan sedang merasa baik-baik saja, tapi 6 bulan sekali itu harus check up general ya, harus cek ke dokter gitu. Takutnya ada masalah-masalah dalam tubuh kita atau penyakit yang kita tidak sadari sendiri. Nah, apa manfaatnya financial check up ini? Yang pertama kita bisa mengetahui pengeluaran secara detail ya. Jadi yang tadi tidak ojol-ojol misalkan gaji kita tiba-tiba di pertengahan bulan sudah habis lagi ya. Kemudian mengontrol pengeluaran. Nah, ketika tahun kemarin kita sudah banyak pengeluaran, maka tahun ini kita bisa berhemat ya. Tahun ini kita bisa mengerem pengeluaran-pengeluaran yang tahun kemarin sudah dilakukan. Kemudian mempersiapkan keuangan masa depan ya. Nah, itu manfaatnya untuk melakukan financial check up. Nah, untuk melakukan financial check up ini Bapak Ibu bisa menghubungi penasihat keuangan atau bisa melakukannya sendiri ya. Kita muhasabah diri begitu ya. Nah, namun caranya seperti apa? Nah, caranya ini. Kita harus mengecek debt service ratio kita ya. Bahwa debt service ratio itu tidak boleh lebih dari 30% atau harus kurang dari 30%. Caranya bagaimana? Caranya total cicilan utang Bapak Ibu per bulan itu dibagi penghasilan per bulan. Kalau hasilnya di bawah 30% berarti itu normal, berarti debt service rasionya sehat ya. Nah, misalkan total cicilan Bapak Ibu per bulan itu 1 juta ya. Kemudian penghasilan per bulannya 5 juta. Ini yang kecil aja ya, biar membaginya mudah begitu. 1 juta dibagi 2 juta, berapa Bapak Ibu? Kira-kira 20% ya. Nah, itu berarti kurang dari 30%, berarti debt service rasionya aman ya. Kemudian liquidity rasionya. Nah, liquidity ratio ini jadi liquidity ratio ini adalah bagaimana caranya kemampuan seberapa jauh, seberapa mampu kita membayar utang-utang kita. Nah, ini minimal 4 kali pengeluaran ya. Nah, kita mengeceknya bagaimana kita totalkan aset lancar yang kita miliki.
ya. Total aset lancar dibagi pengeluaran bulanan. Nah, misalkan total aset lancar Bapak dan Ibu 8 juta nih. Nah, dibagi pengeluaran per bulan. Nah, tadi di atas, nah ya, pengeluaran per bulan itu contohnya 1 juta. Nah, 8 dibagi 1 berarti itu bisa memenuhi atau membayar pengeluaran per bulan sebanyak 8 kali. Itu kan lebih dari 4 kali ya. Nah, kalau misalkan di bawah 4 kali itu berarti tandanya liquidity rasionya sedang tidak baik begitu. Nah, kemudian saving ratio, yaitu saving ratio harus lebih dari 10%, ya. Harus lebih dari 10%. Nah, cara mengeceknya bagaimana? Investasi per bulan kita berapa dibagi penghasilan bulanan, ya. Nah, misalkan investasinya itu 1 juta, ya, dibagi penghasilan bulanan tadi, penghasilan bulanannya 5 juta, ya. Nah, kira-kira berapa persen? 20% ya. Nah, itu lebih dari 10%. Nah, itu berarti keadaan saving ratio kita sedang baik-baik saja, seperti itu. Nah, tapi kalau misalkan Bapak Ibu untuk menotalkan aset sendiri aja misalkan masih pusing, nah itu bisa menghubungi ke yang berprofesi sebagai pemeriksa keuangan. Selanjutnya masih ada waktu ya, Teh Devi ya. Oke. Nah, bagaimana cash flow management yang baik? Ya. Nah, ini Bapak Ibu untuk patokannya. Bapak Ibu bisa berpatok dari sini karena ini adalah cash flow management yang dikeluarkan oleh OJK, ya, Otoritas Jasa Keuangan. Nah, yang pertama bayar utang. Nah, Bapak Ibu bayar utang per bulan itu tidak boleh lebih dari 30% dari penghasilan kita. Ya, seperti tadi di slide sebelumnya sudah dijelaskan bahwa cicilan utang itu ya, debt service itu tidak boleh atau maksimal 30%. Kalau lebih dari 30%, nah ini siap-siap aja ya keuangan akan berantakan nanti ke sana. Yang kedua, zakat. Nah, ini ya, zakat atau sedekah. Zakatnya dikeluarkan kalau memang itu zakat misalkan 2,5%, kalau sedekah silahkan ya. Minimal biasanya sedekah itu 10% ke atas. Kemudian investasi ya. Nah, investasi ini nih 20 sampai 30% ya. Nah, selain investasi di sini juga Bapak Ibu adalah tadi ya tabungan ya. Nah, tabungan ada yang memang ditabung saja ya. Kalau yang ditabung saja berarti itu masuknya kepada dana darurat. Kenapa? Kita harus menyisihkan dana darurat karena biasanya ada pengeluaran yang sifatnya adalah spontan ya. Maka kita ngambilnya dari dana darurat itu. Nah, adapun misalkan tabungan untuk investasi atau investasi itu sendiri ya, itu 20 sampai 30% dari pendapatan kita ya. Nah, kemudian pengeluaran rutin ini biasanya untuk keperluan rumah ya, di rumah, keperluan belanja gitu ya. Untuk anak-anak dan lain sebagainya. Nah, itu dianggarkan 20 sampai 30% normalnya seperti itu. Nah, kemudian lifestyle ya. Nah, misalkan Bapak Ibu tahun depan ingin liburan nih, gitu kan. Nah, ingin liburan atau bulan ini misalkan mau jalan-jalan karena penat di rumah aja karena masa Covid seperti ini, misalkan melipir dulu ke yang hijau-hijau misalkan ya, cari yang hijau-hijau. Nah, ini anggarannya itu maksimal 20% ya. Nah, tidak boleh lebih, harus 20%. Nah, ini berdasarkan hasil analisa kalau misalkan lebih dari 20%, maka nanti yang lainnya pun akan berpengaruh nih kepada anggaran-anggaran yang sebelumnya sudah dianggarkan. Nah, sekarang yang terakhir, bagaimana mengelola keuangan di masa pandemi ini, ya? Nah, yang pertama tadi meningkatkan dana darurat, ya.
dana darurat baik dipakai itu untuk tiba-tiba untuk kesehatan, misalkan tiba-tiba sakit, atau misalkan keluarga kita yang butuh atau meminjam uang kepada kita, itu diambilnya dari dana darurat ya, bukan dari dana yang kita sudah anggarkan untuk pengeluaran rutin misalnya. Nah, kemudian meningkatkan income. Nah, meningkatkan income yang tepat di masa pandemi ini apa ya? Nah, biasanya yang aman itu adalah bisa memanfaatkan fasilitas online shop ya. Jadi kita berbisnis, bertransaksi tidak langsung kan dengan konsumennya gitu ya. Tapi melalui aplikasi online shop, sudah banyak ya aplikasinya. Nah, kemudian memanfaatkan pengeluaran dengan maksimal. Jadi Bapak Ibu memprioritaskan, walaupun misalkan ini kebutuhan rutin ya yang biasa dilakukan, dikeluarkan di bulan-bulan sebelum pandemi misalkan, karena pandemi ini kita harus memilih juga mana prioritas yang lebih tinggi, mana prioritas yang berikutnya, dan mana yang bisa ditunda begitu. Nah, kemudian mempertebal kolom aset tadi ya tentunya. Yang terakhir, lepas dari cash flow trap ya, yang tadi jebakan cash flow itu ya, yang bisa menjebak kita bahwa bisa membuyarkan keuangan kita gitu ya. Nah, Bapak dan Ibu semua, ternyata yang sudah tadi dibahas gitu ya, yang semua yang dibahas tadi, alhamdulillah gitu ya, itu semua dipelajari di tingkat akademik gitu ya, terutama di STAI Siliwangi Bandung ini ya, karena STAI Siliwangi Bandung ini mempunyai salah satunya yang concern di keuangan itu adalah prodi Hukum Ekonomi Syariah dan prodi Perbankan Syariah ya. Nah, mata kuliahnya ini sangat mendukung tentang keuangan, ekonomi gitu ya, terutama yang berbasis syariah gitu ya. Nah, selain itu juga Bapak Ibu ditunjang oleh dosen-dosen yang mumpuni dan kredibel ya. Karena dosen-dosennya salah satunya itu sudah banyak yang doktor ya, yang menyelesaikan program doktornya. Kemudian selain daripada itu ada dosen juga di STAI Siliwangi Bandung ini yang mendapatkan penghargaan lulusan terbaik di salah satu universitas ternama di Indonesia ini ya. Nah, untuk pengelolaan keuangan ya, untuk mempraktikannya dosen dan mahasiswa ini karena di STAI Siliwangi Bandung ini mempunyai pojok perbankan, yaitu bekerja sama dengan HIK Parahyangan, maka kami bisa terjun langsung ya. Di situ kita bisa menabung, di situ kita bisa berinvestasi ya. Salah satunya yaitu deposito syariah. Jadi kita menjadi praktisi langsung, nyebur langsung bagaimana investasi dan bisa merasakan langsung gitu ya. Duduk aja gitu ya, kipas-kipas, tapi per bulan kita dapat income tambahan, seperti itu. Nah, karena sudah tertera di mata kuliahnya, kita juga bekerja sama dengan lembaga-lembaga keuangan lainnya, dan alhamdulillah lulusannya pun ya bekerja di lembaga-lembaga yang memang sudah berafiliasi dengan kami begitu ya. Dan itu sudah terbukti, malah waktu itu saya sempat diminta oleh salah satu perbankan ya, lembaga perbankan, Bu, ada nggak mahasiswa yang sudah lulus dan bekerja di bank kami gitu ya. Itu ke saya langsung menghubungi. Kita butuh untuk CS katanya gitu. Jadi alhamdulillah lulusan-lulusan kita tuh sudah dinanti oleh pasar seperti itu. Begitu Bu Depi ya. Tadi saya dari awal berbagi sedikit karena ternyata sangat banyak materi yang sebetulnya harus disampaikan, dan itu tidak cukup untuk satu semester begitu ya. Nah, makanya dengan itu masuk kepada kurikulum STAI Siliwangi Bandung. Baik, itu yang bisa saya share dengan Bapak Ibu. Mungkin nanti kita bisa berdiskusi ya di sesi tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.